Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tiu KDR. Kita teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini kita akan berbagi informasi yang sangat penting ya. Tentunya bagi calon peserta didik baru yang akan mengikuti penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA dan juga SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan pastikan ya. Jadi pastikan ya. Mungkin ada adik-adik ya. Nah, ini yang belum mengambil PIN ya. Pastikan bahwa kalian tuh sudah dapat PIN ini maksimal tanggal 17 ya dan 20 Juni 2023. Di sini nanti biar kalian tidak kehilangan kesempatan penting ini ya, karena di tanggal 2 tanggal ini tentunya ada kesempatan penting yang nanti jika kalian belum dapat PIN tentu kalian tidak bisa mengikuti kesempatan penting ini. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai biar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jadi ada informasi penting apa sih? Nah, dan kenapa kalian itu harus dapat PIN, yaitu maksimal tanggal 17 dan tanggal 20. Ini sebenarnya ada apa? Kalau teman-teman nanti tidak mendapatkan di tanggal ini ya, nah, tentunya kalian akan kehilangan ya 2 kesempatan. Kan kehilangan 2 kesempatan. Jadi ya iman-iman ya. Jadi segera, mungkin ada yang masih lupa ya, atau belum tahu bagaimana cara pengajuan PIN, teman-teman bisa lihat di video-video kita sebelumnya. Sudah kita bahas ya terkait bagaimana mendapatkan PIN dan sebagainya. Oke, yang pertama langsung saja. Jadi apa sih pentingnya PIN? Nah, ini mungkin teman-teman ada yang santai-santai aja lah, nggak dapat PIN nggak apa-apa. Jangan seperti itu ya. Karena PIN ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi PIN itu digunakan ya. Nah, PIN itu digunakan untuk melakukan pendaftaran. Paham ya? Jadi PIN itu digunakan untuk pendaftaran. Bagaimana jika tidak punya PIN? Ya tentu kalau nggak punya PIN ya nggak bisa ikut daftar. Paham ya? Terus yang kedua, PIN ini digunakan untuk verifikasi kesehatan. Ini yang mau daftar di SMK ya, dengan jurusan-jurusan tertentu yang mensyaratkan verifikasi kesehatan, tentu nanti PIN itu akan digunakan untuk verifikasi kesehatan. Yang berikutnya, PIN juga digunakan untuk cek nilai akhir gabungan ya, mungkin yang mau ikut di jalur prestasi nilai ya. Nah, di jalur prestasi nilai ya untuk gabungan nilai rapor, akreditasi sekolah dan juga indeks sekolah, tentu kalian harus tahu ya. Nilai gabungan kalian itu berapa ya? Nilai berapa? Apakah nilai misalkan 80 ya atau 90? Karena nilai ini nantinya akan diuji atau yang akan dibandingkan ya, yang akan ditarungkan dengan teman-teman kalian. Apakah kalian masih nilainya masih tinggi atau rendah? Kalau kalian itu nilainya tinggi ya otomatis bisa saja peluang diterima sangat besar. Tapi kalau peluangnya nilainya kecil ya, bisa saja peluang kalian juga kecil. Jadi kalian juga harus tahu ya, berapa sih nilai akhir gabungan kalian nanti ketika kalian nanti mau ikut di tahap 2 ya. Tahap 2 itu ada jalur nilai untuk SMA dan juga di tahap 5 itu ada jalur nilai ya untuk SMK. Terus selain itu PIN juga digunakan untuk latihan pendaftaran ya, latihan pendaftaran. Latihan pendaftaran itu juga menggunakan PIN. Nah, latihan pendaftaran ini sama nanti dengan pendaftaran ya. Cuma bedanya kalau latihan pendaftaran kan nggak bisa cetak bukti pendaftaran ya. Nanti kalau sudah pendaftaran asli ini bisa cetak bukti pendaftaran. Jadi PIN itu sangat penting ya. Sekali lagi, kalau nggak punya PIN ya, ya tentu kalian nggak bisa daftar dan mengikuti kegiatan yang lainnya. Paham ya? Oke, sekarang kita bahas yang kedua. Nah, pastikan bahwa kalian maksimal ya. Maksimal itu tanggal 17. Nah, ini yang pertama. Tanggal 17 ini ada satu kesempatan ya. Di tanggal 17 ini ada satu kesempatan. Jika kalian sampai dengan tanggal 17, kalian belum dapat PIN ya, tentunya akan kehilangan satu kesempatan. Nah, yang kedua, ditarik lagi maksimal tanggal 20 ya. 20 ini kalian juga harus sudah dapat PIN. Kalau di kesempatan tanggal 17 ini sudah hilang misalkan ya. Tanggal 13 ini tanggal 17 ini sudah hilang misalkan. Kalian masih punya satu kesempatan penting lagi, yaitu adalah tanggal maksimal tanggal 20 Juni. Nah, ya kan? Jadi kalau bisa ya jangan kehilangan dua-duanya ya. Nah, mungkin kalau tanggal 17 hilang mungkin tidak masalah sih. Tapi kalau bagi kalian yang kehilangan tanggal 20 ya ini harus dipikirkan. Karena tanggal 20 ini mungkin juga salah satu peluang ya kalian nanti bisa diterima.
Oke, sekarang kita akan bahas ya, di tanggal 17 ini ada apa sih ya, dan di tanggal 20 ini ada apa. Nah, karena kita bahas di sini ada jadwal latihan dan tahap 1. Ya, jadi ada namanya pra pelaksanaan PPDB. Nah, di dalam pra pelaksanaan PPDB ya tentunya di sini ya, di sini ada namanya latihan pendaftaran. Nah, latihan pendaftaran di sini ya, nah, maksimal ya dari latihan pendaftaran itu dibuka hari ini tanggal 16 dan ditutup tanggal 17 besok. Ya, jadi besok ini ditutup. Nah, jika kalian tanggal 17 ya, tanggal 17, kalau kalian belum dapat PIN berarti kan kalian tidak mengikuti kesempatan latihan pendaftaran. Ya toh? Nah, padahal di latihan pendaftaran ini kalian nanti akan sama ya, akan sama ketika kalian melakukan pendaftaran di tahap berikutnya. Kalau di tahap 1 ya, tahap 1 itu kan sebenarnya tahap 1 ini ada namanya pemilihan sekolahnya. Ya, jadi yang sama itu adalah pemilihan sekolah atau jurusan. Nah, tetapi di tahap 1 kan ada berkas yang diupload. Nah, untuk berkas yang diupload kan kalian sudah paham ya, karena ketika kalian mengambil PIN itu kalian juga sudah belajar mengupload berkas. Jadi sama. Nah, tetapi di latihan pendaftaran ini kalian bisa memilih dalam zona, luar zona, dan juga luar zona perbatasan. Jadi kalian ada kesempatan untuk mengikuti latihan pendaftaran sehingga nanti ketika daftar di jadwal yang asli kalian sudah tidak kebingungan lagi, karena kalian sudah tahu, oh cara daftarnya seperti ini, saya nanti akan milih sekolah ini, saya akan milih jurusan ini ya, dan seterusnya. Nah, cuma di tahap latihan pendaftaran di sini terteranya Yunasi ya, Yunasi. Nah, sebenarnya di dalam latihan pendaftaran ini sebenarnya digunakan selain Yunasi juga digunakan untuk jalur nilai ya, jalur nilai. Karena untuk Yunasi dan nilai ini kan sama ya, jumlah memilihnya sekolahan sama, jumlah memilih sekolah juga sama. Nah, mungkin kalian, Pak, saya nggak mau ikut kok di jalur Yunasi, saya mau ikut jalur nilai. Nanti caranya sama ya. Jadi jalur Yunasi dan jalur nilai ini sama ya, sama-sama. Yang membedakan itu hanya kriteria pemeringkatan saja. Kalau Yunasi kan digunakan jarak ya, jarak. Tetapi kalau nilai itu kan yang digunakan adalah nilai akhirnya atau nilai gabungannya. Jadi caranya sama, hanya yang membedakan itu kriteria tadi ya, acuannya tadi. Paham ya? Jadi kalau kalian baru dapat PIN setelah tanggal 17 ya, tentunya kalian tidak bisa mengikuti latihan pendaftaran ya. Jadi eman-eman ya, jadi segera diambil. Oke, sekarang kalau kalian nanti dapat tanggal 17 ya, misalkan jam 10 malam misalkan, kalian masih ada kesempatan untuk mengikuti latihan SMA atau latihan SMK ya, yang penting intinya maksimal tanggal 17. Oke, yang kedua, bagaimana dengan yang di tanggal 20? Nah, tanggal 20 ini sangat penting lagi. Tanggal 20 ya, di sini untuk pendaftaran di tahap 1 ya, mungkin yang akan ikut jalur afirmasi ya, misalnya KIP, PKH, KKS dan seterusnya, jalur pindah tugas ataupun jalur prestasi hasil lomba ya, di sini ya maksimal pendaftaran. Nah, ini maksimal pendaftaran asli ya. Ini adalah tanggal 20 Juni ya. Tanggal 20 Juni. Kalau kalian belum dapat PIN sampai dengan tanggal 20, misalkan PIN-nya baru dapat tanggal 21 ya, 21. Maka kalian sudah kehilangan kesempatan untuk mengikuti tahap 1. Ya, jadi sudah kehilangan tidak bisa mengikuti di tahap 1. Jadi kalau kalian ini misalkan nanti dapat PIN-nya tanggal 20 misalkan, jam 22 malam, jam 10 malam, kalian masih bisa ikut daftar. Ya, karena tanggal 20 itu ditutup jam 23.59. Jadi kalau kalian mau ikut di tahap 1, pastikan kalian tuh sudah dapat PIN ya. Ini maksimal tanggal 20. Tanggal 20 dapat PIN, kalau mau ikut ya segera langsung daftar. Karena penutupan ya. Jadi pendaftaran di tahap 1 itu ditutup tanggal 20 Juni 2023. Paham ya? Jadi sekali lagi bagi adik-adik ya, kalau yang ingin mengikuti latihan pendaftaran pastikan tanggal 17 itu sudah dapat PIN. Yang mau ikut di tahap 1 ya, pastikan bahwa kalian ya ini maksimal ya tanggal 20 kalian sudah dapat PIN sehingga bisa ikut pendaftaran di tahap 1. Nah, ini kita kasih contoh misalkan di latihan pendaftaran SMA ya, ataupun SMK. Di sini ketika latihan kalian juga harus memasukkan PIN. Jadi PIN itu sangat penting. Terus misalkan lagi untuk melihat nilai gabungan ya, ini juga harus memasukkan PIN. Jadi yang belum sekali lagi segera untuk mengajukan PIN. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Ini tentunya bagi yang tidak dapat PIN atau tidak punya PIN ya tentu tidak bisa ikut daftar ya.
Nah, ini sudah jelas sekali. Oke, teman-teman, paham ya sampai di sini? Nah, nanti di kesempatan berikutnya kita akan membahas terkait dengan batas zonasi. Nanti kita akan bahas dalam zona, luar zona, maupun luar zona berbatasan. Cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.